Halo, nama saya Oktodian Putra. Kali ini saya akan mencoba eh, memberikan eh, solusi untuk prediksi diabetes, di mana saya akan menggunakan eh, metode ML, KNN, decision tree, sama regresi logistik. Jadi untuk diabetes ini itu 3 dari 4 remaja itu sudah teridentifikasi diabetes dan kebanyakan dari mereka itu ada di low and middle income countries, di mana kebanyakan di negara-negara semacam itu persebaran tenaga kesehatannya tidak merata karena banyak aspek pembangunan yang harus mereka hadapi. Eh, jadi harapannya dengan memberikan eh, solusi ini nanti machine learning-nya bisa didiseminasi ke puskesmas-puskesmas bahkan sampai ke desa-desa, dan tanpa keberadaan tenaga ahli nanti identifikasi pasien diabetes itu bisa dilakukan sehingga penanganannya bisa cepat ditentukan. Lalu untuk model yang saya lakukan yaitu eh, awalnya tentu selalu diawali dengan itu ya, dengan pre-processing EDA dengan IDE dulu. Jadi di sini saya melakukan IDE dengan melihat covariance-nya dulu untuk melihat kira-kira ada variabel yang punya covariance yang tinggi apa enggak. Jadi niatan saya awalnya adalah kalau saya melihat ada variabel dengan covariance yang tinggi, maka mungkin variabel itu perlu saya discard dari analisis. Selanjutnya saya juga menyiapkan, menentukan baseline model saya itu berdasarkan eh, mayoritas nilai, jadi proporsi proporsi dari nilai terbesar dari target variabel, yaitu besarnya adalah 61%. Lalu untuk processing itu sebenarnya saya lakukannya agak berbeda ya. Jadi utamanya kalau untuk KNN itu karena KNN itu pada dasarnya adalah pengukuran pengukuran antara data yang kita masukkan, yang mau kita predik, dengan titik-titik yang sudah ada di dataset. Biasanya KNN itu kan sifatnya sangat sangat sensitif sama jarak. Jadi dalam preprocessing itu seluruh kolom itu distandarisasi. Sedangkan ketika saya ada di decision tree, kalau di decision tree itu karena jadi kalau di decision tree itu eh, dia lebih diuntungkan kalau misalnya eh, nilai-nilai continuous itu diklasifikasikan. Nah, ya pertama dengan adanya klasifikasi itu nanti eh, meminimalisir meminimalisir pengecekan, dan yang kedua adalah masalah ketika ada imbalance data. Jadi kalau decision tree itu dia punya karakter, kalau misalnya kita menganalisis data yang imbalance, dia nanti kecondongan prediksinya nanti ke kelas mayoritas. Jadi maksudnya kalau misalnya ada sebuah nilai kolom ini, misalnya urinaria, jadi kondisi di mana pasien itu sering mengalami keinginan untuk untuk buang air kecil. Nah itu kalau misalnya di dataset kita itu banyak banyak yang yes-nya, nah itu nanti eh, decision tree ketika berhadapan dengan data baru yang dia no, itu nanti eh, ada biasnya. Nah, jadi itu untuk di decision tree, untuk yang kelas continue itu saya buat klasifikasinya. Sedangkan kalau untuk di regresi logistik itu karena dia kan modelnya dibangun dari regresi linear ya. Jadi saya cek dulu, saya buat dulu kira-kira
matriks dari korelasinya itu apa aja. Ya, sebentar ini kita bisa lihat. Aduh, sudah habis. Oke, jadi matriks korelasinya itu nah semacam ini, dan dari matriks matriks korelasi ya antara apa setiap prediktor dengan target. Nah, itu untuk mengecek dulu linearitas dari variabel. Nanti dari situ saya dapat 4 di situ, dapat 4 variabel. Terus dari 4 variabel itu nanti dilihat apa korelasi antar 4 variabel itu. Ini dilakukan untuk apa ya, menghindari multikolinearitas yang sepemahaman saya itu nanti akan berpengaruh dari apa dalam pembiasan pembiasaan dari koefisien atau bobot dari variabel yang dihasilkan di model linear. Eh, itu jadi dari kesimpulan yang sudah saya dapat itu ini apa ya? Jadi habis pre-processing itu tadi, itu nanti saya juga melakukan hyperparameter tuning. Tentu hyperparameter tuningnya beda-beda ya untuk setiap model ML yang dites. Untuk misalnya untuk model KNN itu saya cuman kasih hyperparameternya untuk K aja. Jadi berapa jumlah tetangga terdekatnya. Untuk misalnya decision tree itu cukup banyak parameternya. Jadi saya cek tentang eh, kriteria kriteria splitnya antara log loss, entropi sama gini, koefisien gini. Saya juga tentukan parameter di decision tree itu juga itu maksimum depth. Jadi dari root node-nya itu dia bisa turun sampai berapa tingkat. Dan terakhir juga eh, apa, hyperparameter tentang dalam setiap pembagian itu kelas yang dihasilkan, set yang dihasilkan itu anggota minimalnya ada berapa. Sedangkan untuk di kasus logistik itu saya hanya memakai hyperparameter C yang sebetulnya adalah inverse-nya dari alpha. Jadi kalau misalnya dalam logistik regression itu kan ada proses regularisasi ya. Di regularisasi itu kita kenal alpha yang sebetulnya adalah eh, namanya bobot bobot yang kita kasih seberapa 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 kuat kita mau melakukan regularisasi itu. Jadi kalau misalnya alfanya itu eh, maksudnya ekstrim besar sekali, itu nanti dari slope yang linear regresi yang nanti akan ditransform ke bentuk sigmoid ketika jadi model logistik. Nah, itu model regresinya itu akan diregularisasi, jadi slope-nya tuh di ibaratnya dalam tanda kutip dihantam ya. Jadi kan ridge regression itu kan tidak eh, berusaha untuk memberikan penalti kalau misalnya koefisien-koefisien dari persamaan linear itu besar. Jadi dia akan dihantam slope-nya sampai benar-benar eh, turun sampai ibaratnya dalam nilai ekstrimnya itu sama dengan nol dan jadi garis lurus. Jadi hmm, di hyperparameter tadi untuk yang logistic regression itu saya pakai C yang sebetulnya itu adalah eh, parameter yang dipakai Python ya, tapi dia punya hubungan yang berkebalikan. Jadi berbanding terbalik dengan alpha yang biasanya dipakai eh, di formula dalam ridge regression. Sementara untuk hasilnya, jadi untuk hasilnya itu saya menemukan bahwa KNN itu punya punya hasil terbaik ya di akurasi untuk K-nya sama dengan 3 dan K-nya itu punya akurasi 93% di training, tapi untuk tes datanya dia jatuh ke 85%. Sedangkan untuk decision tree ini ke apa ya? Jadi kalau misalnya kita nilai berdasar akurasi itu kan
kurang fair karena decision tree itu kalau dia branch-nya makin makin dalam, dia pasti makin dapat akurasi. Cuman ya itu nanti biasanya jadi masalah overfit. Jadi itu pendekatan yang saya lakukan untuk memilih adalah ya eh, saya buat berdasarkan hyperparameternya itu saya bandingkan antara tren akurasinya sama tes akurasinya, dan yang saya pilih tentu yang eh, itu ya kalau bisa depth-nya itu kecil tapi selisih antara train sama tes akurasi utamanya sih tes akurasinya ya, tes akurasinya itu bisa tinggi. Dan eh, saya temukan bahwa untuk algoritma decision tree itu nanti paling bagus untuk dataset ini itu adalah dengan menggunakan kriteria gini, terus dengan maksimum depth-nya, jadi maksimum branch-nya itu sampai ke bawah itu 6 dan satu minimum sampel di set setelah split. Untuk decision tree ini saya menemukan bahwa akurasi di trainnya itu 97% dan akurasi di tesnya adalah sebesar 92,94. Sedangkan logistik regresi di logistik regresi itu saya menemukan dari sekian parameter yang saya itu eh, parameter terbaik itu saya temukan di C-nya yang minimal. Di C minimal itu berarti di antara option yang saya berikan itu dia sedang memilih alpha yang paling maksimal. Jadi dari dari cross validation yang dilakukan itu, terus saya pilih model terbaiknya itu, logistik model yang saya pilih itu punya tes akurasinya 85% dan akurasi di data tesnya 77%. Secara garis besar sih seluruh model ML-nya sudah di atas model baseline ya, yang tadi cuma 61%. Dan dari tiga dari tiga model ML tersebut, model terbaik yang dipilih adalah model decision tree yang punya tes akurasinya 92,94%. Sudah di atas itu, sudah di atas 90%, jadi cukup buat saya sih cukup balance antara apa modelnya nggak overfit, jadi dan dia masih punya akurasi yang cukup bagus untuk data-data yang baru. Uh, Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.